Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mikaela Mimi dalam program acara Komunitas Maria Teresa. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan malam ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkenanlah mengutus Roh Kudus-Mu untuk menghidupkan pewartaan ini, agar mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan memperoleh pencerahan hati dan pikiran, penuh sukacita dan damai-Mu, demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan banyak orang. Amin. Sobat Maestro yang terkasih dalam Kristus, kita baru saja merayakan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tanggal bersejarah di mana saat itu Indonesia memproklamirkan dirinya menjadi bangsa yang merdeka lepas dari cengkraman penjajah. Bicara tentang kemerdekaan, Kitab Suci mengajarkan bahwa setiap orang yang berada di dalam Kristus telah menjadi orang merdeka. Kemerdekaan seperti apakah yang dimaksud? Dimerdekakan dari apa? Seperti apakah orang yang telah dimerdekakan? Dan bagaimana caranya supaya kita sungguh-sungguh merdeka? Kita akan sama-sama mencari tahu jawabannya melalui tema kita hari ini yang berjudul Merdeka. Sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan berikut yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 6 ayat 18 yang berbunyi, "Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Kata hamba dalam bahasa Yunani adalah idoulos, artinya adalah budak atau hamba yang terikat. Zaman dahulu orang-orang memilih untuk dijadikan budak daripada dibunuh musuh. Hidup seorang hamba ditentukan oleh tuannya. Bahkan ketika seseorang mendaftarkan kekayaannya, seperti lembu, domba, juga didaftarkan jumlah budak yang ia miliki. Hamba orang asing dapat diperjualbelikan, tetapi budak Yahudi harus dibebaskan setelah 6 tahun atau tahun Yobel, atau bila tuannya orang asing, ia bisa ditebus dengan uang setiap waktu. Jadi hamba adalah orang yang menyerahkan diri kepada seseorang untuk mentaati apapun yang dikehendaki oleh tuannya, karena hidupnya sudah dibeli dan dirinya sepenuhnya bukan lagi haknya. Maka, jika ingin lepas dari perhambaan, harus ada penebusan. Kita adalah umat tebusannya yang telah dibayar lunas dengan darahnya yang mahal, darah Kristus. Oleh karena itu kita disebut hamba kebenaran. Sobat Maestro, apa istilah merdeka artinya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka artinya adalah bebas dari perhambaan atau penjajahan, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat atau bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Kemerdekaan atau kebebasan dalam Alkitab memiliki makna dilepaskan dari ikatan atau dimerdekakan dari perbudakan. Pertanyaannya, kita dimerdekakan dari apa? Yang pertama, dimerdekakan dari perbudakan dosa. Karena pelanggaran Adam dan Hawa, manusia jatuh ke dalam dosa. Sejak itu manusia berada dalam perbudakan di bawah kuasa dosa. Apa buktinya manusia diperbudak oleh dosa? Mari kita baca firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 7 ayat 19-20. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ini menunjukkan roh kuat tetapi daging lemah. Dosa juga menyebabkan kita tidak dapat bersatu dengan Allah. Apa saja perbuatan manusia yang berbuah dosa yang melawan kebenaran? Di dalam Roma bab 1 ayat 21-31 disebutkan hal-hal tersebut adalah hati dan pikiran yang tidak memuliakan Allah, kebodohan, dusta atau kebohongan, perzinahan, hawa nafsu, homoseksualitas, kejahatan, keserakahan, kebusukan, dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, pengumpat,
pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, ketidaktaatan, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan, dan tentunya masih banyak hal-hal lainnya. Dengan kekuatan sendiri, manusia tidak bisa lepas dari perbudakan dosa. Hanya melalui Kristus manusia dimerdekakan dari perhambaan dosa. Firman Tuhan dalam Kitab Yohanes bab 8 ayat 36 mengatakan, "Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Yang kedua, dimerdekakan dari iblis atau roh jahat. Iblis atau roh jahat adalah ciptaan yang pertama kali jatuh ke dalam dosa. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hatinya sangat dipengaruhi oleh kuasa si iblis dan telah dibelenggu oleh iblis, sehingga manusia semakin menyimpang dan hidup dalam kesesatan. Apa yang terjadi? Manusia dibelenggu oleh keinginan mata, daging, dan keangkuhan. Kemudian cinta uang adalah menjadi akar segala kejahatan. Rohani kita dibutakan, tidak ada lagi terang Injil. Menyebarkan ketidakbenaran, menyamar sebagai malaikat terang. Menghancurkan relasi, membangkitkan kemarahan. Ketidaksetiaan dalam pernikahan, dan kita tahu bahwa iblis adalah bapa segala dusta. Dan masih banyak hal-hal lainnya yang diakibatkan oleh belenggu si iblis. Siapa yang dapat menghancurkan belenggu si iblis? Hanya Tuhan Yesus yang sanggup. Firman-Nya dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 4 mengatakan, "Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." Jadi kita memerlukan kekuatan yang lebih besar, yaitu Roh Allah yang sanggup untuk menghancurkan belenggu si iblis. Yang ketiga adalah dimerdekakan dari maut. Akibat manusia jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia berada di bawah ancaman maut. Kita tahu bahwa upah dosa ialah maut. Namun orang yang percaya kepada Yesus Kristus telah dimerdekakan dari maut dan kebinasaan kekal. Firman Tuhan mengatakan, orang yang percaya kepada Tuhan akan mempunyai hidup yang kekal, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes bab 5 ayat 24. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus telah menghancurkan maut. 1 Korintus bab 15 ayat 54 sampai dengan 57. Sobat Maestro, seperti apa orang yang telah dimerdekakan? Pertama, dia tidak hidup lagi di dalam daging, hawa nafsu, tetapi hidup menurut roh. Kita menjadi hamba Allah, bukan hamba atau budak dosa lagi. Kita juga menjadi manusia merdeka, bebas dari roh perbudakan, karena roh Allah diam di dalam kita. Lalu dengan menerima roh Allah menjadikan kita anak Allah dan ahli waris kerajaan Allah. Hidup kita pun berada dalam damai sejahtera dan memperoleh karunia Allah, yaitu hidup yang kekal. Bagaimana caranya supaya kita sungguh-sungguh merdeka? Pertama, tetap bertahan dan teguh dalam firman-Nya. Yohanes bab 8 ayat 31. Kedua, berpegang kepada pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Yohanes bab 8 ayat 32. Ketiga, bersandar kepada Yesus, Sang Firman yang telah menjadi manusia, yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes bab 1 ayat 14. Sobat Maestro terkasih, kita sudah belajar bagaimana melalui iman kepada Kristus, kita diubah dari seorang hamba atau budak dosa menjadi seorang hamba kebenaran dan dimerdekakan dari dosa, iblis atau roh jahat dan maut melalui tebusannya yang sangat mahal, yaitu darahnya sendiri yang tercurah di atas kayu salib. Manusia lama kita telah turut disalibkan, kita mati bagi dosa, mati dengan Kristus, dan bangkit bersama Kristus, hidup dengan Dia menjadi manusia baru yang merdeka. Kemerdekaan melahirkan damai sejahtera bagi setiap orang yang mengalaminya. Oleh karena itu, dalam rangka menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, marilah kita mengisi kemerdekaan negara kita dan kemerdekaan kita di dalam Yesus Kristus dengan menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kehadiran Roh Kudus-Mu yang mencerahkan hati dan pikiran kami semua, para pendengar komunitas Maria Teresa, dan saya sendiri. Puji syukur kami panjatkan kepadamu, karena oleh tebusan darah-Mu yang kudus, kami Engkau jadikan hamba kebenaran.
bimbinglah kami agar kami senantiasa dimerdekakan dari perbudakan dosa, roh jahat atau iblis dan maut, dan menjadi manusia merdeka yang hidup dalam damai sejahtera dan memperoleh kehidupan kekal bersamamu. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih atas perhatian Anda. Apabila ada kritik, saran, atau masukan, atau Anda berkenan berpartisipasi dalam pelayanan komunitas Maria Teresa, silakan menghubungi nomor 0812 2459 0914. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.